Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial media pembelajaran menggunakan aplikasi Smart APPS Creator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu media pembelajaran yang sudah saya buat. Tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini ada start dan exit. Kita start. Di sini ada menu pendahuluan, materi, kuis, dan profil. Pendahuluan, materi. Sini definisi bentuk umum, penyelesaian, contoh soal. Sini ada kuis dan profil. Kita kembali lagi ke menu sebelumnya dan ini ada icon exit. Nah, udah ya, seperti itu ya tampilan yang saya sudah buat, media pembelajaran yang saya sudah buat pada aplikasi Smart APPS Creator. Selanjutnya saya akan ngasih tutorial bagaimana menjalankan media pembelajaran yang sudah saya buat. Yang pertama itu kalian harus mendownload aplikasi Smart APPS Creator terlebih dahulu. Jika kalian sudah mendownload, kalian buka ya aplikasinya. Sebentar, lumayan loading. Nah, jika sudah membuka tampilan seperti ini, ada berbagai macam template di mana saya akan menggunakan Android phone dengan width atau lebar 1080 dan tingginya itu 1920. Kita klik submit ya pada bentuk vertikal. Nah, tampilan awalnya pasti seperti ini ya, karena sebelumnya saya sudah menyiapkan media-medianya, mengeditnya di aplikasi Canva. Kalian boleh juga mengedit di aplikasi manapun ya, sesuai keinginan kalian. Dan saya juga sudah mengedit media-media tersebut pada aplikasi kreator ini. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat aja ya codingannya. Nah, karena saya sudah menyimpannya pada sebuah file, kita klik aja yang di pojok kiri atas, ya ada tulisan Smart, kita klik, kita open. Nah, setelah kita open filenya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan awalnya atau start page-nya. Yang kedua yaitu tampilan kedua, di mana saya menamainya dengan beranda. Kalian juga bisa merename-nya. Di sini ada rename section gitu ya. Atau mau halaman berikutnya kalian new section aja. Terus new section pasti di sininya ada default apa gitu. Kalian tinggal rename aja. Oke, udah gitu. Di sini ada icon-icon dimana ini tidak manual ya, karena saya sudah mengedit sebelumnya. Maka saya tidak template manual, sedangkan yang suara itu saya menempelkannya secara manual. Bagaimana menempelnya? Tinggal kalian aja, tinggal insert, tinggal image yang udah kalian download aja, tinggal kalian tempel di sini. Nah, kalau yang nggak manual, kita hotspot terlebih dahulu nih, kan ada dua, kita hotspot menjadi kan ada dua hotspotan. Nah, udah gitu kedua kita hotspot, kita ke menu interaction. Nah, udah interaction, nah tampilan codingannya akan seperti ini nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau diperbesar, kalian tinggal klik aja yang hotspot yang pertama, tinggal touch objek hotspot 1, tinggal switch page ke tampilan selanjutnya atau background selanjutnya. Makanya kalian harus menyiapkan terlebih dahulu. Kalian sudah menempel-nempelkan di sini ya untuk menu-menunya, untuk tampilan backgroundnya kalian sudah menyimpan di aplikasi ini. Udah gitu udah switch page ke menu saya, ke tampilan selanjutnya yaitu ke menu.
Udah gitu exit juga, kita hotspot, lalu ketika sudah di hotspot kita ke interaction, kita touch objek yang kedua, kita switch ke bagian yang exit gitu. Nah, udah gitu kita klik yang ini yang ada tambah, udah gitu kita submit ya. Karena sebelum saya sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk codingan yang ada suara dan enggak ada suaranya, yang pertama itu yang ada suaranya. Kita touch objek yang ada suaranya, udah gitu kita klik yang pause background. Nah, yang ini ya, udah pause background, kita touch lagi, kita objeknya itu yang sama ya, lalu kita pilih yang hide, udah hide kita tambah. Touch lagi, objek yang ketiga itu yang nggak ada suaranya. Kita klik yang over, kita add. Tampilan seperti ini. Untuk yang nggak ada suaranya juga sama. Kita touch, kita objek yang nggak ada suaranya. Udah gitu kita pilih yang play background. Yang play background ya. Udah gitu, kalau udah klik kita add. Udah gitu touch lagi, objeknya sama. Kita pilih yang hide. Nah, yang ini. Udah gitu end. Udah gitu kita touch lagi objek yang ketiga itu yang ada suaranya sekarang. Kita klik yang over, kita tambah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya karena saya di sini nanti supaya pas diklik yang ini lalu berhenti suaranya, klik yang ini nanti ada suaranya, kita gabungin aja. Di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau di preview seperti ini tampilannya. Nah, kan tadi ada suaranya. Ketika kita kliknya itu muncul, nggak ada suaranya. Kalau kita klik lagi, pasti ada suaranya. Nah, jadi seperti itu ya codingannya. Selanjutnya untuk codingan ke tampilan menu atau tampilan selanjutnya. Yang pertama kita hotspot terlebih dahulu ya semuanya. Kalau kalian bingung nantinya, kalian bisa hotspot secara satu persatu. Nah, di pendahuluan karena saya sudah menghotspot semuanya, kita interaction, kita touch. Tuh, sudah muncul kan di sini? Touch objek hotspot yang pertama, kita switch page-nya ke tampilan pendahuluan. Materi juga seperti itu sama ya. Kita touch objek hotspot 2 yang materi, switch page ke tampilan materi quiz, profil, dan menu atau icon back juga sama ya seperti itu. Kalau icon back kita switch page-nya ke tampilan yang ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di pendahuluan saya juga menambahkan icon home di mana nanti akan kembali ke tampilan yang ini. Sama ya, di sini juga ada materi di mana materi sistem persamaan linear variabel atau sering disebut SPLDV gitu ya. Di dalamnya saya memasukkan definisi, bentuk umum, metode penyelesaian, contoh soal. Nah, sama ya seperti sebelumnya, kalian harus hotspot semuanya kalau kalian tidak manual. Nah, ada definisi, udah hotspot kita touch, objek, misalkan definisi itu hotspotnya yang pertama. Hotspot yang pertama, kita switch page ke tampilan definisi. Nah, sama juga yang bentuk umum, metode penyelesaian, dan contoh soal juga switch page-nya disesuaikan dengan yang sudah ada di sini. Misal bentuk umum ya ke bentuk umum, metode penyelesaian ya ke metode penyelesaian, contoh soal ya ke contoh soal. Nah, untuk home itu kembali ke tampilan menu yang tadi ya. Nah, selanjutnya di sini ada definisi, di mana definisi saya menambahkan icon home, di mana icon home itu akan ke tampilan awal yang materi, yang ada definisi,
bentuk umum, metode penyelesaian, dan contoh soal. Nah, bentuk umum juga sama. Sebelumnya bentuk umum terlebih dahulu ya. Bentuk umum terlebih dahulu juga sama, ada icon home-nya juga ke materi awal. Selanjutnya ada metode penyelesaian. Karena metode penyelesaian itu ada 3 slide gitu ya. Maka saya menambahkan di sini itu icon next. Icon next itu sama ya seperti icon home. Kita touch aja. Terus objek sesuaikan dengan hotspotnya. Kita switch page ke halaman berikutnya. Nah, di sini ke halaman berikutnya ada icon next dan back. Kalau di back itu akan ke halaman sebelumnya dan di next ke halaman selanjutnya ya. Untuk codingannya sama seperti sebelumnya. Nah, untuk yang terakhir itu ada icon home dan icon back. Kalau icon back itu ke halaman sebelumnya, kalau icon home itu kembali ke tampilan awal materi ya. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal juga sama seperti metode penyelesaian. Ada yang pertama next, yang kedua next dan back, dan yang ketiga itu home dan back. Untuk codingannya sama ya, kalian tinggal lihat aja ke metode penyelesaian gitu. Selanjutnya adalah quiz, di mana quiz ini tampil ada petunjuk umum dan icon start. Jadi kalau kita klik yang start akan ke soal yang pertama gitu ya. Start, kalian hotspot dulu, interaction, touch, objek, hotspot 1, switch page ke halaman selanjutnya. Nah, halaman yang ini ya. Nah, yang pertama itu kalian harus mengurus dulu yang skor ini nih. Atau disebut juga counter. Yang pertama untuk mengatur counter ini kita ke insert. Nah, di sini kan ada counter. Nah, kita klik aja yang global counter. Nah, sesuaikan aja ukurannya atau tempatnya mau di mana gitu ya. Misal di sini. Karena bentuknya itu kecil, kita ubah nih di sini. Karena di sini ada ukuran ya, ada ukuran sebelumnya itu 36. Nah, kita ubah aja ke 100 ukurannya. Nah, maka akan lebih besar nih. Nah, kalau kalian ingin mengubah warnanya, bisa kalian klik yang font color ini. Font color ini kan banyak ya warna-warnanya. Misal mau yang warna merah nih. Nah, muncul kan yang warna merah. Nah, seperti itu ya untuk counter. Tapi sebelumnya untuk counter ini supaya nilainya kayak tetap aman gitu ya. Sampai ke hasil skor akhir. Jadi yang tampilannya ini tuh kita copy page. Udah copy page kita paste page ya. Paste page pasti paste page sampai ke hasil skor akhir gitu. Sampai tampilan yang ini. Nah, sampai tampilan yang ini. Supaya nilainya itu nanti kalau kita jawab benar, maka skornya itu akan bertambah dan ke halaman selanjutnya atau ke soal selanjutnya. Kalau salah juga nilai itu tetap gitu, misalkan soal yang pertama itu salah gitu ngejawabnya, skornya itu 0, tapi ke soal selanjutnya dan ada icon salah dan icon benar di sini. Karena pasti ya kalau kita copy page dan paste page pasti kan di sininya juga akan soal nomor 1 karena di sini saya sudah mengeditnya sebelumnya, kita tinggal ubah aja backgroundnya sesuai, kita klik background dan extrude, kalian tinggal masukkan background sebelumnya atau yang sudah kalian siapkan gitu. Karena kan misal di sini kan semuanya soal 1. Nah, di sini saya sudah mengubah backgroundnya menjadi soal nomor 2, 3, 4 dan skor akhir gitu. Template skor akhir seperti itu ya. Dan selanjutnya ini ada pilihan ganda ya. Ada A, B, C, dan D. Kalian itu harus tahu mana jawabannya yang benar dan salahnya yang mana. Karena di sini itu saya yang benarnya yang D dan yang salahnya itu yang A, B, dan C. Maka di sini saya akan yang pertama itu kita bagaimana sih caranya kalau salah gitu. Kalau kita klik salah, kita hotspot semuanya ya. Di sini saya sudah mau hotspot gitu. Kita klik aja interaction. Ini yang salahnya terlebih dahulu ya. Kita touch objek yang icon salah, terus kita ver. Udah gitu add ya. Maka muncul seperti ini. Udah gitu touch lagi.
objeknya ganti ke menjadi hotspot 1, udah gitu kita switch page-nya itu ke halaman selanjutnya atau soal yang selanjutnya gitu. Udah gitu akan muncul seperti ini ya codingannya. Nah, untuk B dan C juga jawaban B dan C karena salah ya, sama salah, samain aja codingannya seperti yang A. Nah, kalau yang jawabannya D, karena jawabannya benar, kita karena udah di hotspotnya, kita ke interaction, touch, objek yang checklist atau benar, kita affair. Udah gitu add ya. Udah gitu touch lagi, objeknya kita ganti menjadi counter, kita klik yang increase counter. Di mana increase counter ini digunakan untuk kalau kita jawabannya benar gitu ya, kita mau ngasih nilai berapa nih? Kalau aku sih mau ngasih nilai 25 gitu ya. Jadi kalau nanti jawabannya benar, pasti hasilnya itu 25. Selesai aja apa yang kalian inginkan nilainya gitu ya. Kalau saya itu 25. Selanjutnya touch lagi objek yang keempat. Selanjutnya kita switch page-nya itu sama ya ke soal selanjutnya atau soal nomor 2 sama. Nah, untuk icon benar dan salah ini ya, supaya nantinya pas kita klik quiz supaya nggak muncul gitu ya, supaya nanti munculnya itu pas dimana kita menjawab, misalkan kita menjawab yang A, yang salah pasti akan muncul yang X ini. Kalau kita menjawab yang benar, yang D akan munculnya yang checklist seperti ini. Maka sebelumnya kita ke ini nih, kita hide terlebih dahulu nih, hide object when browsing. Kita kan sebelumnya pasti nggak ada checklistan ya, kita checklist dulu. Udah gitu sama yang checklist ini juga checklist gitu ya, supaya nantinya tampilannya supaya pas kita klik kuisnya itu nggak muncul ya, seperti itu. Nah, untuk kuis di sini skor akhirnya sepertinya ada icon home dan icon coba lagi atau restart. Icon home itu ke tampilan kita switch page-nya itu ke tampilan awal kuis. Kalau coba lagi juga codingan keduanya itu kita ke tampilan yang awal kuis. Nah, codingannya seperti ini ya. Untuk yang coba lagi, kita karena saya nggak manual, ini tuh kita hotspot terlebih dahulu. Kalau kita udah hotspot, kita klik interaction nih, menu interaction, udah interaction kita touch objek ke host counter terlebih dahulu, kita klik yang reset counter, udah gitu add, udah gitu touch lagi objek yang hotspot 2, switch page ke awal quiz. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti pas kita coba lagi tuh skornya itu bakal berubah atau kembali lagi ke 0 dan gak akan skor yang udah kita awal gitu ya, udah kita coba awal gitu. Selanjutnya kita save dan kita simpan filenya untuk kita download pada handphone Android ya. Di akhir saya akan tampilkan hasil dari downloadan file yang udah kita edit pada aplikasi Smart App Extractor ini. Kita klik yang di pojok atas kiri yang Smart, kita output, kita aplikasi namanya sesuaikan dengan aplikasi kalian gitu ya. Selanjutnya kalian di sini saya menggunakan Esperanto Tango. Nah, tentunya sesuai ketentuan yang di sini yang udah gitu ya. Di aplikasi ini versi kodenya yang gampang aja gitu ya, selection. Kita lihat dulu iconnya harus sesuai maksimum size-nya. Kalau udah kita submit. Udah submit, kita simpan ya sesuai disesuaikan dengan aplikasi. Nah, jika sudah menyimpannya akan recording snapshot. Nah, kita tunggu aja.
kalau nanti written books-nya itu udah hilang, berarti udah kesimpan ya. Tinggal kita download ke aplikasi. Kita download aja aplikasinya di handphone. Tunggu aja lumayan lama. Nah, kalau muncul seperti ini ya, kita tinggal klik yang ya. Nah, tunggu aja dulu sampai written book-nya itu hilang. Kalau udah hilang, kita udah kesimpan ya. Nah, kalau udah hilang seperti ini, berarti udah kesimpan ya. Selanjutnya saya akan menampilkan hasil download di handphone ya. Maaf ya tadi sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana menambahkan suara gitu. Kita klik ke menu page aja, terus ke BGM, kita add BGM, udah gitu, udah add kita yang udah audio yang udah kita download MP3 itu tinggal kita add aja di sini. Nah, pasti akan tampil nanti di sini ke media yang udah kita download, aplikasi yang udah kita download pada Smart App sini gitu ya, suaranya. Udah gitu di sini juga ada Start Page Time nih. Untuk tampilan awal di aplikasi yang udah kita download, kita tentuin aja waktunya mau berapa nih tampilan awal, mau 3,9, mau 4 detik, mau 5 detik, sesuaiin aja sama keinginan kalian gitu ya. Mungkin gitu ya untuk suara dan Start Page Time-nya. Nah, jika kalian sudah mendownloadnya, tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini saya akan berhentiin dulu suaranya. Kita klik start, pendahuluan, ada pengertian ya aplikasi ini gitu, materi, definisi, bentuk umum, metode penyelesaian, contoh soal gitu ya. Mulai lagi ke quiz. Coba ya. Nah, di sini kan ada ya soal skornya itu di atas. Kita jawab yang salah. Nah, skornya itu tetap, tapi kita lanjut ke soal selanjutnya gitu. Benar kita tambah. Nah, hasil skornya itu 50. Kita coba lagi gitu ya. Klik yang coba lagi, start lagi. Nah, skornya itu pasti kembali ke awal. Nah, kembali ke udah ya, seperti itu hasilnya. Nah, di sini ada exit untuk kata akhirnya gitu ya, untuk berakhirnya seperti ini. Mungkin itu tampilan media pembelajaran yang saya buat gitu ya pada aplikasi Smart Apps Creator ini.